Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Qayyumus samawati wal ardi. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu al-mab'utsu rahmatan lil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahabati ajma'in wa ba'd. Ibu-ibu seluruh jamaah yang saya hormati, alhamdulillahirabbil alamin. Pada hari ini Allah takdirkan kita bersilaturahim. Silaturahim kita ini diikat minimal oleh dua pengikat. Pertama, ikatan iman. Kedua, ikatan ilmu. Dan sangat mungkin ada di antara jamaah ini punya ikatan yang ketiga, yaitu ikatan nasab. Ikatan nasab. Ini ibu ikatan yang sangat kuat. Asal kita bisa merawat. Dan ikatan ini nggak ada yang jual, Bu. Ikatan ini nggak ada yang jual, Bu. Ya, apakah itu toko plastik? Nggak ada ikatan ini. Ini ikatan dari Allah. Ikatan dari Allah. Allah firmankan kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, "Lau anfaqta ma fil ardi jami'an ma allafta baina qulubihim walakinnallaha allafa bainahum." Ini firman Allah dalam Al-Quran. Law anfaqta ma fil ardi jami'an, kalaulah engkau belanjakan apa yang ada di dunia ini semua ya, sebagai biaya untuk nyatuin hati, gak akan bisa. Gak akan bisa. Lau anfaqta ma fil ardi jami'an ma allafta baina qulubihim, enggak akan bisa engkau mengikat hati mereka dengan materi. Walakinnallaha allafa bainahum, tetapi Allah lah yang mengikat hati-hati mereka. Jadi ibu-ibu, ini ikatan hati, bukan ikatan materi. Ikatan materi gampang buyar, Bu. Habis pencoblosan buyar, Bu. Benar, Bu? Apalagi amplopnya udah habis, sudah. Habis jabatan buyar. Itu ikatan-ikatan yang sungguh kita, alhamdulillah, Ibu. Ibu, alhamdulillah. Kita berkumpul untuk menguatkan iman kita. Alhamdulillah, pada pagi hari ini kita sudah khatmul Quran. Tadi diawali dengan baca surah Yasin. Saya sebetulnya akan menyampaikan sesuatu judul, tapi setelah saya mendengarkan pembacaan akidah, Masya Allah, ada yang harus saya tegaskan. Ibu-ibu, ini buku akidahnya tipis, Bu. Tipis, Bu. Ada gambarnya Sandinya Prabowo. Pak Sandi ini 2019 nih, ya. 2019, ya. Akidah ini, Bu. Artinya akidah itu, Bu, pengikat, Bu. Artinya akidah itulah pengikat. Ibu baca di dalam surah Al-Falaq. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri naffatsati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Makanya kita sebelum tidur pagi hari, sore hari, ini jangan kurang 3 kali baca surah Al-Mu'awwidhatain. Qul a'udzu birabbil falaq dan qul a'udzu birabbin nas. Dan sebelum tidur
Karena kejahatan itu diantaranya adalah dalam bentuk ini, dalam bentuk sihir. Syarrin naffatsati fil uqad. Saya nggak mau cerita panjang, biasanya kalau kita ngomong jurusan ini nggak berhenti-berhentinya, nggak ada ujungnya. Kalau kita ngomong masalah ini nggak ada ujungnya. Nah, ibu sekalian, akidah ini ikatan. Jadi kita harus perkuat ikatan ini, jangan sampai kendor. Iman ini ibarat mata rantai. Mata rantai satu sama lain saling bersambung. Dan semakin akhir zaman ini ada yang lepas. Ini mata rantai daripada iman. Maka di antara nama Al-Quran Hablullahil Matin, tambang Allah, tali Allah yang sangat kuat. Itu Al-Quran. Saya tadi dengerin ibu baca akidah ini dari awal, wa ba'du fa inna walhamdulillahi qadradina, panjang Masya Allah. Yang kesemuanya ini adalah penguatan. Terlebih-lebih kita hidup di zaman ibu, zaman yang godaannya luar biasa. Kalau dulu orang mau nonton pergi ke bioskop, Bu, kemudian berkembang menjadi TV, nontonnya beramai. Sekarang bisa nontonnya sendiri. Betul, Bu? Ya, kalau dulu acara TV itu terbatas sampai jam 12. Ada yang 24 jam. Ya. Sekarang lebih dari 24 jam, Bu. Lebih dari 24. Banyak ya racun yang disisipi di dalam madu, Bu. Bu. Kalau ada botol ini, Bu, isinya madu, Bu. Ini satu lagi isinya racun, yang mana Ibu pilih, Bu? Bu, satu isinya madu, satu lagi isinya racun, yang mana Ibu pilih? Nah, Ibu mau di madu berarti. Bu sekalian, kalau botolnya itu bisa jelas, Bu. Ini madu disisipkan apa? Racun. Betapa banyak, Ibu, aplikasi kebaikan, tahu-tahu muncul sesuatu yang tidak baik. Betul nggak, Bu? Terjadi. Ini zaman sekarang. Segala sesuatu itu ditutup dengan casingnya, dengan bungkusan, Ibu. Dengan bungkusan. Seperti yang saya cerita tadi, saya dapat kiriman itu pakai terapi dibungkus, Bu. Bahkan di atas itu sekitarnya dipasang buku, Ibu. Buku-buku Iqra segala. Innalillahi wa inna ilaihi, dengan alat tulis dan segala. Tapi di dalamnya itu ada tadi yang kiriman saya bilang tadi itu. Jadi akidah ini intinya di antaranya dua kalimat tauhid. La ilaha illallah. Dalam keseharian kita jangan luput dari dua kalimat syahadat ini. Dari kalimat tauhid ini. Almarhumah guru kita Makci Siti Rabi'ah rahimah rahmatan wasi'ah, beliau pernah berkali-kali menasihati dalam seumur hidup, kata beliau, jangan kurang 100.000 mengucapkan la ilaha illallah dalam seumur hidup. Karena apa? Ini, Bu, yang bakal menyelamatkan kita dunia akhirat. Dunia akhirat. Di dunia, kata Nabi kita Muhammad SAW,
jaddidu imanakum biqauli la ilaha illallah. Perbaharui, segarkan iman kalian dengan mengucapkan la ilaha illallah. Dan kalau mengucapkan tahlil la ilaha illallah, betul-betul diresapi, direnungi, ditadaburi, ya, la ilaha illallah. Dan jangan terburu-buru, apalagi pakai dibentak, apalagi pakai dibentak. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Baca yang khusyuk. Iya, Makci itu pernah marah, kenapa kok Allah dibentak katanya. Ya, baca pakai dibentak. La ilaha illallah. Saya pernah salah panjangnya saja, coba la ilaha illallah, la ilaha illallah. Yang betul adalah la ilaha illallah. Karena setiap kita berzikir, Allah menyebut kita. Setiap kita berzikir, Allah menyebut kita. Ibu kumpul ini sekarang untuk berzikir, khatmul Quran. Tadi dimulai dengan baca surah Yasin, lanjutkan dengan kita bertahlil, baca sholawat. Tapi sholawat yang diniatin buat jalan-jalan lempeng, jangan. Ntar pulang nggak bisa mampir, ntar. Ya, sholawat niatkan lillahi ta'ala. Kita bersolawat, kita bermunajat, semuanya ibu sekalian, ini Allah banggakan. Kepada siapa? Kepada makhluk-makhluknya. Makhluk-makhluknya yang suci, makhluk-makhluknya yang mulia, yaitu para malaikat. Janji ini Allah firmankan, fadhkuruni adzkurkum, fadhkuruni adzkurkum, maka berzikirlah kepadaku. Dan zikir yang paling mulia adalah la ilaha illallah. Dan kalimat la ilaha illallah adalah miftahul jannah, kunci masuk surga. Karena Nabi Muhammad SAW berjanji, dan janji Rasulullah itu pasti, man kana qawluhu la, man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Barang siapa akhir ucapannya menjelang wafat, menjelang menghembuskan napas yang terakhir adalah la ilaha illallah, pasti dia masuk. Ini kok nggak bisa ujuk-ujuk terjadi, kok nggak bisa. Ini kembali kepada kebiasaan, kembali kepada kebiasaan. Orang yang kesehariannya memang dia berzikir, bertahlil, apakah zikirnya itu zikir mutlak, apakah zikirnya ikut terkait dengan kegiatan-kegiatan tertentu. Umpamanya ibu-ibu sekalian, kita selesai sholat fardu, bertahlil la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku walal hamdu yuhyi wa yumiit wa huwa ala kulli syai'in qadir. Setelah subuh 10 kali minimal. Setelah maghrib minimal 10 kali. Kalau orang bertahlil dengan tahlil ini setelah sholat fardu pagi hari, setelah subuh 10 kali, dia dijaga oleh Allah sampai sore. Sampai sore. Dan ketika dia selesai, ketika dia selesai sholat maghrib atau masuk sore hari, dia berzikir dengan tahlil ini, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiit wa huwa ala kulli syai'in qadir 10 kali, maka dia dijaga oleh Allah sampai besok pagi. Begitu seterusnya, Bu. Makanya istiqomah. Istiqomah itu diantara zikir yang terikat dengan kegiatan atau secara mutlak. Ya, secara mutlak.
Ibu masing-masing harus punya tasbih, Bu. Bu, punya tasbih, Bu. Punya tasbih itu fardu ain, Bu. Bukan HP fardu ain, Bu. Yang fardu ain itu adalah dan tasbih itu nggak usah dibangga-banggain, Bu. Buat tasbihnya panjang, bijinya gede-gede, dikalungin lagi. Nggak perlu. Ya, itu kita gunakan sekedar untuk menghitung. Sekedar untuk boleh, Bu, bukan bid'ah. Ya, untuk menghitung. Karena ada zikir memang yang pakai bilangan. Ya, umpamanya tasbih setelah sholat 33 kali, tahmid setelah sholat 33 kali, dan takbir 33 kali. Ya, dilengkapi dengan la ilaha illallah syarika lahu mulku wa hamdu wa yuhyi wa huwa ala kulli syai'in qadir, berarti 100 digenapkan. Ya. Dan ada yang memang sampai 100 kali. Kalau memang bisa dengan tangan, nggak pakai tangan. Sebagaimana dulu kita diajar oleh guru-guru kita ini, Bu, jangan setiap jari ini ada 3 ruas. 2 kali tambah 1 jari lagi. Itu 33 kali. Dan kalau ibu berzikir pakai jari, Bu, pakai tangan kanan. Bu, ngitungnya pakai tangan. Dan kalau ibu berzikir pakai baca kitab, kitabnya tangan, mic-nya tangan, jangan dibalik. Jangan dibalik, baca Al-Quran, ya, baca Al-Quran sebagai qori atau qori'ah, mushafnya di tangan kiri, mic-nya di tangan balik. Lebih mulia mushaf daripada mic. Bu, karena apa? Kitab itu ada kalamullah. Kitab itu ada sabda Rasulullah. Di kitab itu ada lafzul jalalah. Kalimat yang kita baca itu Allah disebutnya apa, Bu? Lafzul jalalah. Lafzul, bukan kalimat Allah, bukan. Lafzul jalalah, disebutnya lafzul jalalah. Ya. Dan ibu-ibu sekalian, ini masalah adab, masalah adab. Mushaf Al-Quran jangan taruh sembarangan. Tidak boleh kita menaruh kitab di atas Al-Quran, nggak boleh. Kitab apapun, hatta itu kitab hadis, nggak boleh. Al-Quran itu paling atas, mushaf itu paling atas. Dan kalau kita duduk lesehan, depan kita ada kita baca Quran, kalau memang kita letakkan di atas lekar. Orang dulu saking hati-hatinya nggak punya lekar, pakai bantal. Betul, Bu? Jangan ditaruh diletak ke bawah, jangan. Ya. Ibu sekalian, jadi kita berzikir, bertahlil, ini dalam rangka kita menguatkan akidah kita itu. Jadi kalau kita berzikir kepada Allah, Allah mengingat kita, maka kita dijaga. Dijaga, ibu sekalian. Dijaga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dibentengi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ibu mentah jadi imannya dengan membaca akidah ini, Masya Allah, ibu sekalian. Ibu bersahadah, ibu bertasyahud, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amantu billah. Ibu menyebutkan rukun-rukun iman yang 6. Ini tajdid iman, Ibu. Memperbaharui, merawat iman kita, Ibu. Bu, Ibu sebagai ibu rumah tangga, ya, keseharian kan dibersihin tuh perabotan, ya, kaca dilapin, Bu. Betul, Bu? Iman perlu perawatan, Ibu. Perawatan adalah apa? Dengan zikir ini, Bu. Supaya hati kita itu tidak tertutup. Jadi kalau kita ini tidak berzikir, sementara ada perbuatan itu yang merupakan dosa, itu yang akan melapisi hati kita ini. Seseorang berbuat dosa sekali, maka timbul bintikan di hatinya, bintikan hitam. Dia beristighfar, terhapus. Dia bertobat, terhapus. Kalau dia tidak bertobat, itu bertambah, akhirnya menjadi yang melapisi.
lama kelamaan menjadi membatu, menjadi hati, menjadi melapisi hati. Dan ini yang dimaksud oleh Allah di dalam firman-Nya, kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Susah masuk Al-Quran, susah masuk hadis, susah masuk mau'izah hasanah. Orang belum ngomong udah dibalikin, orang belum ngomong udah saya ngomong udah dibalikin. Jadi orang yang hatinya membantu, selalu kalau dinasihati dia menjawab, selalu dinasihati dia menjawab. Banyakkan dia argumentasinya daripada orang yang menasihatinya. Nah, ibu sekalian, dengan mengulangi, dengan menyebutkan rukun iman, kemudian ibu-ibu sekalian mengagungkan Allah. Ibu mengucapkan shadaqallah wa shadaqa rasuluh. Masya Allah, shadaqallah wa shadaqa rasuluh. Karena memang kita diperintahkan oleh Allah dalam salah satu firman-Nya, qul shadaqallah fattabi'u millata Ibrahim hanifan. Katakan, maha benar Allah. Dan juga katakan benar apa yang diucapkan oleh Rasulullah. Karena kita di dalam ucapan kita tentang Rasulullah, kita selalu mengatakan shadiqul wa'dil amin, shadiqun masduq, orang yang jujur dan orang yang selalu diyakini benar oleh teman dan oleh lawan. Kemudian ibu-ibu sekalian, sebagai bukti keimanan kepada Rasul-Rasul sebelum Nabi Muhammad SAW, ibu mengucapkan wa shadaqa rusuluhu. Kalau yang sebelumnya wa shadaqa Rasulullah, setelahnya wa shadaqa rusuluhu. Dan benar para rasul. Dan dimulai dari Nabi Nuh dimulai dari Nabi Nuh alaihissalam sampai kepada Nabi kita Muhammad SAW, yang mereka jumlahnya 313, yang wajib kita tahu 25, yang wajib kita tahu dari 25, dan dari 25 itu ada yang ulul azmi minar rusul. Dan Rasul yang paling utama, khatamun nabiyyin, afdalul mursalin, asyraful anbiya wal mursalin, adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ibu mengikrarkan keimanannya kepada akidah. Ibu mengatakan amantu billah, amantu bisyariah, amantu bisyariah. Aku beriman dengan syariat. Syariat itu apa? Ajaran yang dibawa oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ajaran yang dibawa oleh Nabi kita Muhammad sallallahu. Untuk apa? Untuk kehidupan kita pribadi, untuk kehidupan kita berumah tangga, untuk kehidupan kita bermasyarakat, untuk kehidupan kita bernegara, untuk semua aspek kehidupan kita. Tidak ada yang luput dari ajaran agama. Tidak ada yang luput dari ajaran agama. Dan kesempurnaan ini diturunkan ayatnya pada haji wada. Menjelang Rasulullah wafat, turunlah ayat ini di Padang Arafah, yaitu ayat al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islama. Al-yawma, pada hari ini, akmaltu lakum, aku telah sempurnakan untuk kalian dinakum wa atmamtu alaikum, dan aku telah sempurnakan untuk kalian ni'mati. Itu nikmat. Bu, nikmat Allah sempurna. Nikmat Allah sempurna yang diberikan kepada kita. Saking sempurnanya ibu, kita nggak bisa menghitung nikmat Allah. Dari bangun subuh aja, bu,
Dari sejak tadi bangun sebelum subuh. Ada yang hitung berapa kali nafasnya, Bu? Nah, itu aja nafasnya, kita nggak bisa itu. Masya Allah. Belum lagi yang lain-lainnya, Ibu. Kata Rasulullah SAW, orang bangun pagi dalam keadaan sehat, dalam keadaan iman, apa yang jadi konsumsinya ataupun untuk makanan dia ada, Masya Allah, Ibu, itu udah segala-galanya. Jangan pikirin besok. Besok gimana ya, hari Ahad ya? Apaannya? Makanan kita apakan, lauk kita? Rasulullah kalau minta rezeki, beliau minta makanan hari ini. Bu, jadi kalau Rasulullah minta rezeki kepada Allah, beliau minta untuk hari ini. Dia minta begitu. Ibu yang hadir kemarin di pengajian Ustazah Halimah Al-Idrus, barakallahu fiha, apa Ibu kata beliau? Semuanya itu dilakukan lillah, ngaji lillah, bersolawat lillah. Untuk dunia kalau semuanya bersolawat, ya kalau semuanya lillah. Untuk dunia kalau semuanya yang kita lakukan lillah ini, ibadah dilakukan lillah, dunia itu marahin, Bu. Udah dijatah, Bu. Porsinya sudah ada. Kapan? Sejak kita masih sebagai janin usia berapa bulan? Udah dijatah. Dan dengan orang beramal soleh ditambah bonusnya. Dengan orang bertakwa kepada Allah, yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Itu keberkahan orang beramal soleh. Siapapun beramal soleh tidak akan disia-siakan oleh Allah. Yang diberi oleh Allah adalah hayatan thayyibah, kehidupan yang baik, Bu. Kehidupan yang barokah. Nggak ada mengeluh rasa kekurangan, Bu. Masya Allah. Laisal ghina ghinal mal, wa innamal ghina ghinan nafas. Yang namanya kekayaan bukan kekayaan harta, Bu. Kekayaan itu rasa cukup pada hati kita ini. Orang banyak, ya, asetnya berlimpah luas, propertinya, tabungannya, depositonya, ya, kendaraannya, semuanya berlimpah, tapi kehidupannya tidak tenang. Kehidupannya gelisah. Nah, kita ibu sekalian beriman kepada Allah, beriman kepada Rasulullah, dan beriman kepada ajaran Allah yang sempurna. Yang kesempurnaannya ini dijelaskan di dalam ayat Al-Quran yang diturunkan pada Haji Wada, al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati. Yang ketiga, wa raditu lakumul Islam madinah. Masya Allah. Dan aku ridho Islam sebagai agama kalian. Maka kita di antara zikir kita pagi hari raditu billahi rabban wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya. Kalau seseorang berzikir dengan zikir ini pada pagi hari 3 kali, dia berzikir dengan zikir ini lillahi ta'ala, maka Allah ridha kepadanya. Dan menjadi wujud di antara doa kita, apa Ibu? Doa kita, Allahumma inni as'aluka ridhaka wal jannah wa a'udzubika min sakhatika wan nar. Ini bukan doa menjelang berbuka puasa saja, bukan. Ini doa yang disunahkan kita membacanya pagi dan sore, ibu-ibu sekalian. Ya. Kemudian ibu sekalian, ibu bukan saja beriman, tapi wasaddaqtu bisyari'ah, dan aku betul-betul meyakini, ya, dengan syariat ini, dengan ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Kemudian ibu berikrar, wa in kuntu qultu syai'an khilafal ilma waja'tu an. Dan apabila terucap olehku sesuatu yang bertentangan dengan ijma para ulama, maka saya menyatakan, yaitu menyatakan melepas ucapan tersebut. Artinya saya meralat ucapan tersebut, saya perbaiki dan saya luruskan ucapan tersebut. Ibu, ini kita kadang-kadang Ibu, karena terlalu percaya diri Bu, Masya Allah, sampai terkena penyakit gurur, penyakit ujub. Oh, acara itu kalau nggak ada saya nggak berhasil tuh. Oh, itu kalau nggak saya ikut membantu itu nggak akan berhasil. Ini kadang-kadang manusia kena penyakit ujub. Maka dulu guru kami Al-Walid Bapak Kiai Haji Imam Zarkashi rahimahullah rahmatan wasi'ah, kalau kami selesai ujian itu selalu diingatkan untuk sujud syukur. Sujud syukur. Ya. Sujud syukur ini untuk peristiwa-peristiwa yang khusus saja, bukan untuk peristiwa yang rutin, Bu. Jangan Ibu selesai sholat fardu 5 waktu itu sujud syukur, enggak Ibu. Untuk kejadian-kejadian ataupun nikmat-nikmat yang memang sewaktu-waktu saja, ya, sebagai tanda syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah berfirman di dalam surah An-Nasr, "Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba." Jadi seseorang ketika mendapatkan nikmat, dia jangan ujub, jangan GR, jangan sombong, bertasbihlah. Sajada wajhiya lilladzi khalaqahu wa sawwarahu wa syaqqa sam'ahu wa basarahu bihaulihi wa quwwatihi. Fa innahu la haula wa la quwwata illa billah. Seterusnya, Bu sekalian, bertasbih kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semua makhluk bertasbih kepada Allah, semua itu tanpa terkecuali. Tidak ada makhluk yang tidak bertasbih. Minuman Ibu yang kita minum ini Bu, makanan yang kita makan itu bertasbih. Jadi ada seorang sahabat Rasulullah SAW. Sahabat ini sahabat yang sangat dicintai oleh Rasulullah, sangat disayangi oleh Rasulullah, dan bacaannya paling disenangi oleh Rasulullah SAW. Jadi bacaan Al-Quran sahabat ini paling disenangi oleh Rasulullah SAW, dan sering disuruh mentasbih kepada Rasulullah. Siapa? Abdullah ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Beliau berkata, "Sami'tu ta'aman yusabbihu wa huwa yu'kal." Aku mendengar makanan itu bertasbih sementara dia sedang dimakan. Maka ibu-ibu sekalian, kita ini sebelum makan, sebelum minum, ucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Kalau seseorang dia makan, dia minum tanpa didahului dengan Bismillahirrahmanirrahim, setan ikut makan bersama dia. Makanya kadang-kadang orang gak ada kenyang-kenyangnya. Kata orang tua saya dulu, kayak karung bolong. Kayak karung bolong, diisi kalau terus saya kempesin ke gelis seperti itu. Jadi makan gak kenyang-kenyangnya. Kenapa? Ikut bercampur dan ikut makan dan nimbrung bersama dia siapa? Setan. Begitu juga kalau kita masuk ke rumah, Bu. Kita masuk ke rumah, nggak ucapkan salam. Nah ini berarti Ibu buka pintu buat setan. Ini kata Rasulullah SAW. Makanya biar rumah kita sendiri masuk beri salam. Umpamanya nggak ada orang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum wa ala ibadillahis. Ada makhluk-makhluk Allah yang beriman. Mungkin saja ada jin yang mukmin. Bu,
Mungkin saja ada jin yang mukmin yang berada di rumah ibu. Ya. Dan kalau sama sekali tidak ada makhluk, malaikat yang menjawab. Malaikat ya sekali. Jadi ibu sekalian, semua makhluk itu bertasbih. Maka kita ibu sekalian bertahlil, bertasbih itu harus menjadi apa bu? Menjadi wirid. Menjadi wirid dalam keseharian kita. Ya. Harus ada wirid pegangan kita ibu sekalian. Silahkan apakah ma'thurat, apakah al-wirdul lati, ya, atau al-wirdul kabir, atau ratib haddad, atau ratib al-atas, silahkan. Semua itu adalah ijtihad para ulama. Ijtihad para ulama. Semuanya itu zikir. Mungkin ibu ada yang nanya, gimana zikir terus, kapan mintanya? Gimana kok baca Al-Quran terus, kapan mintanya? Kata Nabi kita Muhammad SAW meriwayatkan hadits qudsi yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala, "Man syaghalahu kalami wa dzikri an mas'alati a'taituhu afdala ma u'ti as-sa'ili." A'taituhu afdala ma u'ti as-sa'ili. Barang siapa yang sibuk dengan Al-Quran, siang malam pagi sore dia baca Al-Quran, atau sibuk dengan berzikir, pagi sore dia berzikir, siang malam dia berzikir, ketika berjalan dia berzikir, ketika berkegiatan dia berzikir, kecuali di tempat yang terlarang, sehingga dia nggak sempat berdoa, aku berikan orang tersebut lebih baik daripada orang yang meminta. Ya. Banyak orang-orang ahli Al-Quran yang kalau kita lihat dia jarang berdoa, jarang meminta di depan umum gitu, di depan umum dia jarang minta, tapi dia sibuk dengan Al-Quran, dia sibuk dengan Al-Quran, dia sibuk dengan berzikir. Ternyata kehidupannya luar biasa, masya Allah. Nah itu janji daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekalian, jadi nggak ada yang percuma. Kebaikan nggak ada yang percuma. Semuanya pasti dibalas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan untuk orang mukmin tidak perlu mendikte Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya Allah, hari ini juga berikan saya, Bu. Berikan saya ya Allah hari ini juga. La tastajil. Jangan terburu-buru. Ya. Kemudian ibu sekalian, sampai jam berapa ini? Hah? Sampai jam berapa? 12. Yang bilang 12 tuh bohong tuh. Ya, sebentar lagi ibu sekalian. Kemudian ibu sekalian, wa tabarra'tu min kulli dinin yukhalifu dinal Islam. Masya Allah. Aku bersihkan hatiku dari segala sesuatu yang bertentangan dengan agama Islam. Nah di sini ibu, kita harus betul-betul pegang prinsip. Harus betul-betul jati diri kita ini jangan kita lepas. Di akhir zaman orang berpegang kepada iman seperti orang megang bara. Bu, pernah manggang sate, Bu? Pernah manggang sate, Bu? Pernah manggang ayam, Bu? Pernah nambus ikan, Bu? Bu, ya orang dulu ibu, ikan ditambus, Bu, di atas genteng, Bu. Iya lagi. Iya, Bu. Ada yang nggak paham tambus itu. Jadi Bu dulu, orang dulu saking sederhananya, Bu, ikan itu ditambus di atas apa, Bu? Di atas genteng. Ya Allah. Iya, Bu. Saya di pesantren, Ibu. Ini cerita, Ibu. Cerita ini pengalaman ini jadi pelajaran. Ya, bagaimana kita dulu hidup sederhana, Ibu. Jadi orang kalau terbiasa sederhana,
ketika dia mendapatkan nikmat, dia nggak lupa daratan, Bu. Biasa-biasa aja. Dulu Bu, saya di pesantren, Bu. Lagi belajar malam begadang, Ibu. Nyari kerupuk, Bu. Kerupuk mentah, Bu. Saya garang di ujung semprong, Bu. Benar, Bu. Dia berkembang lama-lama, Bu. Makan, Bu. Itu garing, Bu. Makan. Begitu. Jadi ibu-ibu sekalian, orang di akhir zaman yang berpegang kepada imannya, berpegang kepada prinsipnya, seperti orang yang memegang bara. Sebelum ada alat canggih, sekarang itu bakar dengan open, kemudian untuk supaya bara itu menyala pakai kipas angin. Dulu orang kalau bakar sate, itu dia untuk menata arangnya itu dipakai gagang kipas. Betul, Bu? Pakai jari apa gagang kipas? Dipakai gagang kipas, Bu. Gak mampu. Jadi orang kalau di akhir zaman ini memegang iman, berpegang iman, pas. Ya. Luar biasa, Ibu. Boleh kita bangga, wah canggih, IT lain sebagainya, pengeras suara, mic nggak pakai kabel, Bu. Bisa mic nggak pakai kabel. Ya. Bisa kita menggunakan HP nggak pakai kabel. Ya, mengandalkan gelombang suara dan lain sebagainya berdasarkan teknologi. Ya. Tapi ibu sekalian, apakah alat-alat ini menjamin untuk menjaga keimanan kita, Ibu? Ya, boleh saja orang belajar, bisa jarak jauh, online, ya, Zoom dan lain sebagainya, bisa. Tapi nggak akan bisa mengajarkan akhlak dari jarak jauh. Yang namanya nilai-nilai tidak bisa diajarkan pakai media. Harus diajarkan langsung dengan uswah hasanah, dengan teladan dan contoh. Inilah yang kadang-kadang kita kebablasan. Semua-muanya ngandelin media. Nggak mungkin, Bu. Nggak mungkin. Yang diiklankan sekolah itu, saya bukan mengiklankan pesan, tidak. Yang diiklankan itulah medianya. Oh, bagaimana komputernya, bagaimana ini perpustakaan, bagaimana kolam renangnya, bagaimana tempat tidurnya, bagaimana kelasnya. Itu semuanya sarana. Sarana itu tidak bisa membentuk nilai, tidak bisa membentuk perilaku, nggak bisa. Yang membentuk perilaku, akhlak, ya, tindak tanduk, ya, perilaku itulah apa? Nilai dan contoh. Nilai dan contoh. Ya, makanya di dalam pendidikan yang namanya pesantren itu, guru selalu berada bersama murid. Guru selalu berada bersama murid. Sholatnya sama-sama 5 waktu, beribadahnya dan lain sebagainya. Sekalian. Kenapa? Nah, itulah perlu contoh. Jadi memegang iman, berpegang kepada iman, berpegang kepada prinsip di akhir zaman ini seperti orang memegang bara. Memegang bara. Nah, kita harus hati-hati. Di antara pencegahannya atau di antara ikhtiar kita supaya iman kita terjaga, di antaranya adalah pergaulan. Nah, Ibu berkumpulnya dengan orang-orang yang rajin ke majelis taklim, dengan orang-orang yang rajin khatmul Quran, dengan orang-orang yang rajin hadir maulid, dengan hadir acara-acara yang baik. Masya Allah, ini nikmat ibu-ibu sekalian. Sehingga ibu sekalian kita saling mengingatkan, dan dengan ikatan seperti inilah kita mendapatkan keberkahan. Mendapatkan keberkahan. Kenapa? Karena kita saling nyambung. Walaupun kita tidak saling berdekatan. Ini nanti setelah jam 10 ada makan nggak? Ada makan nggak? Katanya nggak bayar ini. Tapi pakai duit impal. Ibu sekalian,
Nanti ibu setelah acara selesai berpisah. Tapi tetap ibu-ibu di hatinya ya harus selalu mendoakan sesama. Ini minimal ibu berdoa, Allahumma ghfir lil muslimina wal mu'minina al ahya'i minhum. Jangan luput ibu, jangan luput. Jadikan itu awal daripada doa ibu. Setelah doa untuk kedua orang tua, Rabbi ufirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani. Yang kedua, Rabbana ufir lana wali ikhwanina alladhina sabaquna wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu. Kemudian yang ketiga, Allahumma ufir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum. Apalagi ibu sambil bayangin teman-temannya yang satu majelis, yang satu pergaulan dalam kebaikan. Nah, sebanyak orang mukmin dan mukminah yang ibu doakan, ya, sebanyak itu pula Allah balas istighfar ibu untuk ibu. Ini janji Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah ibu sekalian, udah jam 10 ya? Udah, ya, kalau udah jam 10 udah. Nah ibu-ibu itu jurusan yang enak, jujur dia. Baik ibu sekalian, mudah-mudahan yang saya sampaikan ini bermanfaat. Di waktu yang paling mustajab dalam satu pekan itu waktu ba'da asar sampai maghrib hari Jumat. Jadi kami ambil ya tabarukan dengan waktu yang mustajab itu, dan alhamdulillah kemarin sepanjang kami melaksanakan acara itu ya hujan rintik-rintik, selesai hujannya agak besar. Alhamdulillah, sebagaimana waktu acara Ustazah Halimah juga, alhamdulillah ya, sebelum acara mendung, ketika acara cerah, dan selesai acara turun ya. Itu kata Habib Ali al-Maqfullahu dulu, itu tanda keberkahan. Amin Allahumma. Nah, ibu sekalian, ini ya, yang perlu saya sampaikan, ini saya mohon dukungan, doa, dan terbuka bagi ibu-ibu yang memang ingin ikut berinfak. Silakan ya, saya tidak memaksakan, hanya saya memberitahu ya. Allah a'lam wa ilmu atam wa qawfu kulli dzikrin alim wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahabati ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, afdalu ma kuntu ana wan nabiyyuna min qabli la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah fi kulli lamhatin wa nafasin adada ma wasi'ahu ilmullah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah fi kulli lamhatin wa nafasin adada ma wasi'ahu ilmullah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah fi kulli lamhatin wa nafasin adada ma wasi'ahu ilmullah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah
salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi. Rabbana ighfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma ij'al jam'ana hadza jam'an marhuma waj'al tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma wa la tada' fina wa la ma'ana wa la minna syaqiyan wa la mahruma. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna ilman yanfa'una. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar wa adkhilna jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Jazallahu ala nabiyyana Muhammadan sallallahu alaihi wasallam bima huwa ahluh. Allahumma shfi mardana warham mautana wa tawalla umurana bil husna. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallama tasliman katsiran daiman abadan ila yaumiddin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin. Amin.